Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah MKA Indonesia, Majelis Khatam Al-Quran Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah Jumat. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mendekati mimbar. Lalu para sahabat mendekati mimbar, dan pada anak tangga mimbar yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian juga pada anak tangga mimbar yang kedua beliau juga mengucapkan amin, dan juga pada anak tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat, "Tadi ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, malaikat Jibril berkata kepadaku, Raghima anfun dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celakalah orang yang disebut namaku tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Kemudian di anak tangga yang kedua Jibril berkata lagi kepadaku, Raghima anfun rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfara lahu. Celakalah seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan tetapi dosanya belum diampuni sedangkan bulan Ramadan telah berlalu. Kemudian pada anak tangga yang ketiga Jibril berkata lagi kepadaku, Raghima anfun rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilhul jannata. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang telah tua, tetapi kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus MKA Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau naik pada anak tangga kedua bahwa celakalah seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala padahal bulan Ramadan telah berlalu. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena bisa saja seseorang itu menganggap bulan suci Ramadan yang dia ada pada saat itu, menganggap bulan suci Ramadan itu adalah bulan biasa-biasa saja. Bulan yang tidak ada keistimewaannya, sehingga dia merasa bahwa tidak perlulah beramal soleh berlebih pada bulan suci itu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari bulan suci Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash.
Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Pahalanya tidak bertambah, dosanya tidak diampunkan, dan dia tidak merasa bahagia dengan adanya bulan suci Ramadan, tetapi justru kebalikannya, dia merasa tersiksa. Kenapa? Karena merasakan lapar. Orang seperti ini adalah orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebaiknya pada bulan suci Ramadan ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena bulan ini belum tentu kita akan mendapatkan kembali bulan suci Ramadan yang akan datang. Karena yang namanya umur itu tidak akan melihat dia muda atau tua atau anak-anak. Semua orang bisa mendapatkan kematian pada umur yang masih muda. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah qiyamul lail, karena dengan memperbanyak ibadah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan memperbanyak pahala kita, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kita di sana mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.